Shalom, dengan hari yang baru, semangat yang baru, kita bertemu di dalam berkat yang baru, di dalam anugerahnya. Firman Tuhan hari ini dengan tema, kapan Tuhan mentertawakan manusia? Mazmur 2 ayat 4 berkata demikian, Dia yang bersemayam di sorga, tertawa Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Jadi rupanya seringkali kan kita mentertawakan sesama kita. Kamu begini, kamu begitu, kamu jelek dan seterusnya. Kita mentertawakan sesama kita atau mentertawakan orang-orang sekitar kita yang kita anggap entah itu lucu, entah itu bodoh, entah itu menjengkelkan. Tapi pertanyaannya adalah kapan Tuhan mentertawakan manusia? Jawabannya adalah kapan Tuhan tertawa? Ketika Tuhan melihat manusia begitu sombongnya, Tuhan tertawakan. Jadi kita melihat bahwa di dalam Mazmur 2 ayat 4 ini secara keseluruhan bahwa ketika suku-suku bangsa mereka-reka atau merekayasa merencanakan hal yang jahat, di situ Tuhan tertawakan. Kadang suku-suku atau ketua-ketua suku ini atau manusia-manusia ini, para pemimpin ini seringkali kan selalu merencanakan yang jahat, mereka yang jahat. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Dia pikir di tempat tersembunyi, tapi mereka lupa Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan tahu apa yang kita rencanakan, yang kita rekayasakan, Tuhan tahu. Dan Tuhan mentertawakan setiap rencana jahat manusia. Ketika suku-suku bangsa atau manusia ini merencanakan merekayasa yang jahat, Tuhan mentertawakan. Kasihan sekali deh. Betapa jahatnya ini manusia. Selalu senangnya merekayasa hal yang jahat. Dan yang kedua, kapan Tuhan tertawa? Yaitu ketika raja-raja dunia, para pembesar atau para pemimpin dengan orang yang dipimpin dengan rakyat mencoba melawan Tuhan. Seolah-olah manusia itu punya kuasa yang hebat, yang luar biasa, melawan Tuhan dan mencoba tidak tunduk, tidak taat kepada Tuhan. Disitulah Tuhan tertawakan manusia. Tuhan mentertawakan manusia karena melihat betapa bodohnya manusia. Diberitahu jalan yang benar, mereka selalu melawan, mereka yang jahat. Merekayasa yang jahat terus. Merekayasa yang tidak benar. Soal mereka bangga dan sombong, seolah-olah itu pintar rekayasa mereka itu. Soal begitu hebatnya rekayasa mereka itu. Padahal Tuhan melihat betapa jahatnya manusia. Dan Tuhan mentertawakan, mengolok-olok. Karena betapa menjijikkannya manusia dengan segala kejahatannya. Nah, akibat kejahatan-kejahatan tadi, akibatnya apa? Ketika Tuhan marah, maka manusia ini dihancurkan dan binasa. Para pemimpin yang membawa orang dipimpin melakukan kejahatan, Tuhan pun akan binasakan ada waktunya. Dihancurkan dan binasa. Ketika Tuhan marah, dari tertawanya Tuhan marah, Tuhan binasakan semua hal-hal yang jahat tadi. Sebab itu, Tuhan perintahkan begini, supaya kita tidak diolok-olok oleh Tuhan, tidak ditertawakan oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan marah melihat kejahatan manusia. Maka perintah Tuhan yang pertama, bertindaklah bijaksana. Baik itu para pemimpin, para pembesar, para ketua-ketua, dan rakyat, dan orang dipimpin. Hendaklah apa? Bertindak bijaksana. Jangan sembarangan mau diajak rekayasa. Jangan sembarangan mau diajak hal yang jahat. Bertindak bijaksana. Kalau bijaksana maka berani menolak hal yang jahat yang tidak benar. Yang kedua, terimalah pengajaran. Diterimalah pengajaran yang benar. Jangan mau diajak melakukan hal yang salah. Jangan mau diajak melakukan hal yang tidak benar. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan takut dan gemetar. Takutlah akan Tuhan. Gemetarlah kepada Tuhan. Jangan gemetar pada pemimpin manusia. Tapi gemetarlah, takutlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Hanya kepada Tuhan kita tunduk. Jangan kepada pemimpin yang salah, yang membawa Anda melakukan kejahatan yang tidak benar, yang senang merekayasa. Jauhi dan lawan itu, tapi tunduklah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Lebih takut kepada Tuhan daripada kepada pemimpin manusia yang salah. Yang keempat, dikatakan
ciumlah kakinya dengan gemetar. Cium kaki Tuhan dan gemetar. Artinya adalah bahwa kita sungguh tunduk di bawah kaki Tuhan. Sungguh merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya akhirnya selamat. Ingat, kalau Tuhan sudah tertawakan manusia, Tuhan sudah olok-olok manusia, akhirnya Tuhan marah dan manusia akan binasa. Sebab itu, jauhilah itu semua. Mari kita bertindak bijaksana. Takutlah akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tunduk kepada Tuhan, jangan tunduk kepada pemimpin yang salah. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.